Hai semua, jadi belakangan ini memang cryptocurrency lagi jadi topik yang ramai banget untuk dibicarakan ya. Jadi yang terjun ke cryptocurrency sekarang sudah bukan orang-orang retail, orang-orang biasa kayak kita, tapi juga para influencer, khususnya di Indonesia sendiri, mereka sudah banyak yang membuat project-project yang ada hubungannya dengan crypto, ada NFT juga, dan di video kali ini kita akan coba untuk bahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu niat sih bikin konten kayak gini, tapi karena memang sudah banyak orang-orang yang mungkin awam, tapi dia terjun ke kripto tanpa banyak melakukan analisa, tanpa tahu resikonya seperti apa. Kayak berita ini nih di Tribun Seleb, teman-teman bisa lihat sendiri, warganet keluhkan nilai kripto ASIC token yang turun 50%. Ini tanggapan Asyanti. Ya, teman-teman tahu lah, cryptocurrency ini sudah mulai dilirik oleh para influencer, para artis, selebgram, sudah banyak yang bikin project-project kripto, tapi memang sepertinya untuk edukasi tentang resiko yang yang mungkin dialami oleh investor, terutama mereka yang masih belum punya pengalaman di dunia cryptocurrency atau lebih-lebih mereka juga belum pernah berinvestasi, tentunya pasti kaget dong ketika beli barang terus tiba-tiba asetnya turun, nilai asetnya turun. Jadi berapa uang yang dia investasikan itu mengalami penurunan nilai. Jadi kalau menurut aku pribadi, dengan adanya banyak influencer yang masuk merambah ke dunia kripto, itu diharapkan memang akan memunculkan bibit-bibit baru nanti di masyarakat umum, mungkin yang memang punya talent untuk membuat project, yang memang menguasai teknologi, yang mengerti tentang apa masalah yang sedang dialami dan mencoba untuk menciptakan solusi daripada cryptocurrency sendiri. Jadi ini sebenarnya merupakan trigger yang baik, awal yang baik untuk Indonesia sendiri punya project kripto yang memang bisa bermanfaat untuk banyak orang, yang bisa diadopsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi menurut aku fenomena yang belakangan ini muncul, adanya banyak selebgram, adanya banyak influencer yang sudah mulai membuat proyek kripto adalah sesuatu awal saja. Pasti nanti belakang-belakangnya itu akan ada banyak orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin dulunya nggak terkenal, tapi dia memang punya talent, punya bakat untuk menciptakan solusi, bisa jadi akan ke-trigger nih, bikin proyek yang memang bisa memuaskan banyak orang, yang bisa meyakinkan dan juga bisa bikin bangga Indonesia. Nah, tapi masalahnya bikin project kripto itu memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Aku sendiri sudah beberapa kali mengikuti project-project kripto dari Indonesia sendiri, dan aku lihat perkembangannya ternyata untuk membuat project yang konsisten, bahkan bisa bertahan sampai bertahun-tahun itu memanglah tidak mudah. Butuh kesolidan tim, butuh modal yang juga nggak sedikit, butuh ya research yang sangat banyak dan juga keahlian-keahlian individual daripada tim tersebut. Nah, jadi sebenarnya fokus dari video ini aku mau ngajak teman-teman lebih berhati-hati lagi ketika kalian memang mau invest di sebuah project yang baru, dari project lokal atau dari project luar. Itu sebaiknya untuk berhati-hati dan juga melakukan riset sendiri. Karena yang namanya cryptocurrency itu punya risiko yang besar. Artinya risiko besar adalah teman-teman bisa kehilangan modal kalian. So, jangan pernah gunakan uang panas, jangan pernah pakai hutang ataupun uang untuk keperluan-keperluan rumah atau keperluan bisnis untuk ya invest di kripto. Jadi pastikan teman-teman yang punya dana dingin aja, yang memang punya uang lebih, yang kalau uang itu hilang, teman-teman tidak akan mempengaruhi kehidupan kalian secara signifikan. Oke, jadi kita akan bahas sebuah berita yang lagi hangat banget. Warganet keluhkan nilai kripto ASIC token turun sampai 50%. Ini tanggapan Asyanti. Oke, pertama-tama disclaimer, video ini bukan untuk rekomendasi ataupun untuk gibahin orang, untuk menjelek-jelekan sebuah project. Enggak. Tapi di sini videonya bersifat edukasi, terutama buat teman-teman pemula yang mungkin baru mau coba untuk invest di kripto, di project-project baru, supaya lebih berhati-hati dan juga mengetahui gitu bagaimana cara kita dalam melihat apakah ini project yang nyata ataupun ini hanya scam ataupun hanya kedok belaka. Dan oke, jadi pertama-tama teman-teman itu bisa untuk mencari informasi tentang sebuah project di situs yang kredibel. Contohnya adalah di website resminya. Contohnya nih, kita pakai ASIC token ya.
Jadi kita masuk dulu ke website dari ASIC Token sendiri, kita lihat kayak gimana sih projectnya, terus siapa-siapa saja orangnya, terus apa yang dia akan bangun ke depannya. Nah, di sini aku sudah masuk ya ke asictoken.com. Jadi di sini kita bisa melihat ataupun menemukan informasi ASIC Token itu sebenarnya apa sih, terus siapa sih foundernya, siapa pemilik dari project ini. Jadi di sini ada ya Mas Anang, Asyanti, terus anak-anaknya juga dipajang nih di fotonya di sini. Jadi ini fungsinya untuk meyakinkan. Nah, terus di sini ada game ya, bisa dibilang game NFT yang akan mereka bangun. Kemudian mereka juga akan membuat pasar NFT. Jadi tempat kita bisa melakukan transaksi NFT, berjual beli NFT. Kemudian juga akan ada metaverse-nya Indonesia, disebut Nusantara Verse. Terus untuk tokenomic ini teman-teman bisa melihat bagaimana proporsi daripada supply token yang akan dibagikan. Contohnya ada misalkan 20% dari private sale, kemudian ada dari developer walletnya berapa, terus untuk internal mereka berapa, local exchange, airdrop dan sebagainya akan langsung ditampilkan sejelas-jelasnya di bagian tokenomicnya. Kemudian di roadmap ini adalah apa yang mereka akan bangun ke depannya. Nah, contoh kuartal pertama tagar 1 2022 mungkin minggu pertamanya akan melakukan apa? Contohnya akan social media build out. Terus juga soft marketing plan dan lain sebagainya. Jadi akan ditampilkan di sini. Kemudian kuartal pertama di minggu kedua dia akan melakukan apa? Contoh pembuatan white paper, terus IDO, private sale, terus juga Hugh marketing, terus waitlist competition. Jadi ditampilkan di sini apa yang mereka akan kerjakan. Berikutnya ada di kuartal pertama minggu ketiga di 2022 akan ditampilkan juga untuk ya seperti coin market cap listing, CoinGecko listing, terus Certic audit, Bapepti license akan langsung ditampilkan di sana. Nah, begitu juga seterusnya nih. Jadi, sekilas tentang ASIC Token sendiri, dia ini ingin untuk membuat project di bidang NFT games, play to earn. Ada juga pasar NFT dan lain sebagainya. Dan ini adalah orang-orang yang ada di balik projectnya. Teman-teman bisa catat namanya atau kunjungi Instagramnya kalau perlu. Teman-teman bisa lihat track record orang-orang yang ada namanya di balik project ini. Kemudian untuk partner ini adalah mereka yang bekerja sama dengan ASIC Token sendiri. Dan ini ASIC Token holder udah 28.000. Oke, sekian untuk informasi yang ditampilkan di website resminya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di white paper. Klik yang white paper. Di sini ada introduction, apa itu ASIC Token, kemudian di sini juga ada family-nya, tokenomic. Di sini juga ada tax system nih. Jadi pajak ya. Teman-teman kalau melakukan buy itu akan kena pajak. Teman-teman sell itu juga kena pajak. Jadi ketentuannya itu semuanya ada di sini. Termasuk juga project-project yang akan dijalankan. Kayak congklak nih, permainan tradisional, terus ada layangan Battlefield. Ini juga play to earn ya. P2E itu berarti play to earn. Artinya teman-teman bisa mendapatkan koin dari bermain game. Terus ini juga Papua, terus Bekel. Terus di sini juga ada Komodo. Ya, banyaklah proyek-proyek mereka yang masih bisa dibilang belum meluncur. Nanti kita ke depannya melihat seperti apa proyek berikutnya. Kemudian yang terakhir mungkin Nusantara Verse. Ini adalah metaverse-nya Nusantara. Kita masih belum tahu kayak gimana bentuknya nanti. Cuman ya wajib untuk ditunggu lah. Jadi ini sekilas untuk ASIC Token kalau dari websitenya. Terus kalau kita lihat dari Coin Market Cap, jadi inilah situs di mana teman-teman bisa melihat informasi lebih lanjut, mungkin tentang chartnya, di mana saja dia diperdagangkan, kemudian holdernya siapa saja, terus berita-berita yang ada di belakangnya itu apa saja, bisa teman-teman cek di coinmarketcap.com. Ini untuk chartnya sendiri dan terhitung kalau teman-teman misalkan masih hold dari awal Februari lalu teman-teman ikut free sale itu teman-teman masih profit hitungannya.
Nah, ini yang harus dipahami buat orang-orang yang mau invest. Kalau sebenarnya invest di project koin baru itu memang volatile banget, teman-teman. Kita invest di Bitcoin pun itu volatile juga pergerakan harganya. Jadi naik turun itu memang hal yang wajar. Jadi kalau ada orang yang eh, tiba-tiba masuk, coba invest, terus dia berharap untung dalam jangka waktu yang pendek, itu mungkin kurang literasi. Jadi kurang dikasih tahu ataupun kurang diedukasi tentang resiko-resikonya. Sebenarnya sih bukan tentang asik token aja ya. Di sini ada ya kayak tadi ada BotX, terus juga ada VC Gamers nih yang dibuat oleh Raffi Ahmad dan dan kawan-kawan. Jadi ada banyak project-project artis, token dari artis yang sekarang itu lagi marak dan kedepannya juga pasti akan lebih banyak lagi. So video ini bermaksud untuk sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin mau invest di project baru supaya lebih berhati-hati, supaya melakukan riset dulu. Seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau kita mau invest itu sebaiknya memang kita menggunakan dana dingin, jangan pakai dana yang kita akan perlukan, mungkin uang sekolah atau uang rumah atau pakai hutang, itu nggak boleh teman-teman. Nah, setelah itu kita harus riset nih. Kita bisa gunakan ataupun kita bisa cari di Google, di website resminya tentang projectnya. Kayak di sini contohnya VC Gamers, kita bisa cek di white papernya. Jadi kita main dulu ke website resminya. Kita lihat ini projectnya apa sih, gitu loh. Terus siapa saja orang-orang di belakangnya. Ada nggak pemodal Ventura mungkin yang invest di project ini? Karena kalau project itu memang nggak bisa dalam satu aspek aja yang bagus. Contohnya timnya bagus, tapi pendanaannya kurang, ya nggak bisa jalan juga. Jadi memang harus semuanya itu saling berintegrasi dengan baik. Nah ini ya teman-teman bisa pelajari nanti lah untuk VC Gamer sendiri supaya teman-teman itu tahu nih kalian itu belinya apa yang kalian beli. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Tahu-taunya teman-teman dijanjikan, oh nanti profit sekian persen, nanti bisa dapat ini, dapat itu. Daripada kayak gitu, teman-teman bisa kunjungi di website resminya, baca white papernya, join di komunitasnya. Kalau ada Telegram atau Discord, itu biasanya mereka bikin ya, karena memang komunitas itu penting banget di zaman sekarang. Nah ini chart dari VC Gamers lumayan oke. Kemarin dia pertama launching itu nggak ada yang ngelirik mungkin ya. Jadi ya adem-adem aja pergerakan chartnya. Terus belakangan itu barulah banyak yang melakukan adopsi di token ini. Jadi memang kalau kita invest di crypto itu nggak instan hasilnya teman-teman. Jadi jangan pikir teman-teman beli sekarang seminggu lagi udah profit. Bisa jadi loh teman-teman itu beli sekarang tapi profit masih setahun lagi gitu. Nah ini juga koin yang ataupun token yang hangat ya, iCoin yang kemarin itu ya rilis dan ya sempat gini juga sih, rame juga. Dan ini Vexanium, ini adalah project yang lama teman-teman, jadi sudah launching dari 2018, 2019 ya. Oke, jadi 2019 awal itu Vexanium sudah launching dan teman-teman bisa lihat chartnya hari ini. Dan memang seperti yang aku bilang tadi, kalau di awal pembuatan project itu memang nggak bisa gampang. Jadi nggak bisa sekali bikin itu langsung untung gitu misalnya. Baru bikin sekarang udah langsung profit. Jadi memang ada proses-prosesnya dan invest di kripto resikonya tinggi. So teman-teman itu harus sabar sih kalau teman-teman misalkan invest udah pakai uang dingin, udah research, misalnya teman-teman beli dan harganya turun, itu harus sabar. Jadi kalian harus yakin dengan project apa yang kalian pilih. Nah, jangan lupa teman-teman untuk melakukan riset juga nih. Cari informasi lebih banyak tentang kripto. Jadi teman-teman cari tahu apa sih sebenarnya resiko yang ada di cryptocurrency sendiri. Kayak di sini contohnya kan ada nih resiko mata uang kripto relatif cukup besar karena media pertukarannya itu menggunakan kriptografi. Terus juga ada volatilitas ya, fluktuatifnya harga itu memang sangat volatile, bisa naik turun dengan cepat. Kemudian posisi dari kripto sendiri yang sebagai bukan sebagai mata uang tapi komoditi. Jadi ini bisa menjadi polemik juga, bisa menjadi FUD juga. Jadi ya hati-hati kalau invest di kripto. Nah selain itu belakangan ini tuh juga banyak ada project kripto bodong teman-teman.
Jadi ini apa ya, orang-orang kalau mau invest di kripto kan ada sekumpulan orang yang bikin project koin. Kemudian dia itu jual tuh project koinnya itu ke publik. Kamu mau nggak beli koin koin yang kita bikin nih gitu. Terus kalau teman-teman invest berarti teman-teman menyerahkan uang kalian kepada ya orang yang bikin project itu. Terus kalian sebagai gantinya akan dapat kripto. Jadi akan disimpan di walletnya kalian. Nah, apa yang marak belakangan ini adalah orang-orang itu mulai pada gencar untuk mempromosikan kripto yang mereka bikin. Tapi masalahnya, project kriptonya itu nggak ada, teman-teman. Jadi mereka itu kayak melakukan pre-sale, tapi sebenarnya kriptonya itu nggak ada, nggak bisa dilacak, nggak ada white papernya yang jelas, nggak ada website yang resmi. Jadi apa ya, mereka itu kayak menjual sesuatu yang nggak ada gitu loh. Dan masalahnya ada orang yang ketipu. Dan ini terjadi di daerah saya. Jadi belakangan memang banyak ada seminar-seminar koin, ada seminar apa. Jadi mereka itu mempromosikan kripto, menjanjikan profit sekian 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 sekian, tapi ternyata adalah money game, adalah skema Ponzi. Jadi ini tuh apa ya, sesuatu yang memang sudah ada dari dulu, tapi berulang-ulang menemukan eh, masalah sendiri gitu loh di kalangan masyarakat sendiri. Kenapa masih ada orang yang mau invest? Padahal ini kan sudah ya bisa dibilang adalah produk lama yang memang dari dulu sudah ada dan korbannya sudah banyak, tapi setiap kali eh, gerakan-gerakan seperti ini itu muncul, ada aja yang ketipu. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu waspada, untuk selalu curiga nih. Kalau ada orang yang menawarkan project koin atau kripto menjanjikan keuntungan sekian-sekian, selalulah curiga. Jangan mudah termakan bujuk rayu orang-orang marketing itu. Supaya teman-teman itu juga apa ya, punya rem sendiri. Jangan mudah untuk menyerahkan uang kalian karena zaman sekarang kan ya pandemi masih ada, orang-orang tuh butuh duit, teman-teman. Jadi mereka bikinlah apa yang lagi hype, itu yang mereka cari buat kesempatan di sana. Ya kalau memang tujuannya baik kan nggak apa-apa. Tujuannya untuk project yang memang utility-nya ada, project crypto yang memang berguna. Kayak tadi ada metaverse, ada NFT, itu kan ada projectnya. Tapi masalahnya ada banyak juga orang-orang yang menjual project yang nggak ada projectnya. Tapi mereka itu berdalih menjual koin, tapi barangnya itu nggak ada gitu. Jadi ini yang harus kita antisipasi. So, lebih berhati-hati ketika teman-teman itu mau invest. Jadi Ponzi ini benar-benar jadi penyakit sih kalau saya bilang. Dan masalahnya itu selalu ada orang yang ketipu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari skemanya itu sama-sama aja. Mungkin dia itu melakukan pre-sale, ada yang rekrut member to member. Jadi kayak mengajak orang gitu, bikin skema-skema piramida yang identik dengan skema Ponzi lah. Intinya itu mengajak orang lain buat join juga, tapi ujung-ujungnya itu scam, teman-teman. Dan yang dapat profit ya mereka yang berada di puncak piramida itu. Dan ini tuh sudah kejadian lama, bahkan skema Ponzi pun sudah ada dari 1990-an. Ya abad ke-19 itu sudah rame gitu loh Ponzi, tapi masih aja ada orang yang ketipu. Nah, karena modus apa ataupun ya bisa dibilang modusnya ini berbeda-beda. Jadi kan kalau dulu mungkin barang atau produk, kalau sekarang itu udah merambah ke kripto gitu loh. Jadi produknya itu beda, tapi skemanya itu sama gitu loh. Jadi pola-pola yang seperti ini yang kita harus hindari. Jadi ya itulah, lebih hati-hati aja kalau teman-teman mau invest di project baru. Kalau kalian masih belum tahu, pastikan belajar dulu atau tanya orang yang lebih tahu. Jangan mudah termakan bujuk rayu, profit tinggi atau apa. Jangan mudah terpercaya. Teman-teman riset sendiri, hati-hati. Uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Dan teman-teman harus tahu yang namanya orang jualan token itu mereka cari profit ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian misalkan punya pertanyaan bisa tulis di komen. Kita juga punya komunitas di Telegram. Bisa join, linknya ada di deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.